Oke, good morning. Good afternoon, sudah? Afternoon. Ya, baik. Kita hari ini harusnya 3 kelas masuk karena ada kegiatan co-kurikuler terpakai, ada juga yang dipakai untuk sumatif agama. Kalian sudah sumatif agama? Sudah. Oke. Nah, kemarin Mr. Agung menyampaikan informasi untuk yang tiket kita mempelajari halaman 59, ya enggak? Nah, membuat data di aplikasi Microsoft Excel. Boleh mundur dulu ke belakang ke halaman sebelumnya. Sebenarnya kita mau belajar apa di sini? Kita masuk ke elemen tentang analisis data. Ya, analisis data untuk fase C tentunya. Ya, ada juga analisis data untuk fase D. Fase D itu berarti di kelas berapa? Kelas 7. Ya, kelas 7 8 atau kelas 7 aja. Nanti kalau kayaknya di kelas 8, F-nya 9 atau gimana ya. Nah, tentunya sesuai dengan tingkat kemampuan pemikiran anak-anak atau di fase C, yaitu kelas 5-6, khususnya untuk kelas 5 ya. Karena di kelas 6 juga ada analisis data. Di sini kita akan belajar menginterpresentasikan dan menulis representasi data numerik dari suatu konsep. Data numerik itu datanya berupa angka. Ya. Nah, lalu berupa angka dan harus bisa dihitung menggunakan perhitungan. Lalu peserta didik mampu menginterpretasi dan menuliskan representasi data numerik menggunakan fungsi logika. Jadi kita akan pakai fungsi logika. Ya. Kemarin kita sudah sumatif pakai Excel belum sih? Sudah pernah? Sudah? Rumusnya yang apa aja? Average, sum. Nah, itu fungsi statistik namanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi logika. Jadi kita akan berikan satu fungsi baru, belajar fungsi baru tentang fungsi logika. Lalu ya, ini menuliskan rumus dan numerik menggunakan fungsi logika. Dan kita akan belajar data dan informasi. Nanti kita lewat tahap ini, nanti kita ke fungsi logika akan langsung, karena ada yang harus saya tanyakan dulu, saya takut salah nanti. Nah, di sini data dan informasi ya. Data itu dapat diartikan sebagai sekumpulan angka, karakter, termasuk pula gambar atau video, baik dalam format dasar maupun yang telah terorganisasi, yang merepresentasikan suatu informasi atau fakta. Jadi kalau hoax itu bukan data, ya. Data itu harus informasinya harus fakta. Lalu data numerik atau numerical data adalah data yang bersifat kuantitatif dan menunjukkan suatu angka, number. Nah, tadi kan bisa berupa gambar, bisa berupa angka atau karakter. Kita lihat lagi di sini, secara etimologi, informasi itu berasal dari bahasa Perancis, yaitu information, ya, yang memiliki arti konsep, ide atau garis besar. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Informasi dan data merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena data adalah kumpulan fakta mentah yang belum diolah. Ya, dan apa tadi? Data itu kumpulan fakta-fakta mentah yang belum diolah. Misalnya nanti Mr. Agung ada kasih data ke kamu, gitu ya. Ada Brian, terus ada siapa lagi?
ada Joyce, ada Darlen, ada Maruli. Nah, kalau saya sebut itu mungkin itu nama-nama apa ya? Oh mungkin kamu ada yang bilang, oh itu nama anak-anak yang di Selamat Riyadi. Oh itu anak-anak yang ekskul, gitu kan? Oh itu anak kelas 5 apa ya? Jadi apa namanya? Faktanya masih mentah, harus diolah kembali. Sama seperti kita mendapatkan informasi yang dari sosmed, jangan langsung diterima mentah. Ini maksudnya apa dia share ke kita? Jangan sampai kita jadi korban informasi yang tidak baik atau tidak benar. Ya. Lalu setelah data tersebut, fakta-fakta itu diolah, diproses, barulah dapat menjadi informasi yang berguna sesuai kebutuhan. Gitu. Jadi fakta-fakta itu harus diproses terlebih dahulu. Nah, di sini ada fungsi dari informasi. Yang pertama, informasi itu menjadi sumber pengetahuan baru. Yang kedua, menghapus ketidakpastian. Ragu-ragu ini maksudnya apa sih? Oh, ternyata kita hari Selasa dipakai putih merah itu karena upacaranya di hari Selasa. Jadi harus lengkap, jangan cuma Selasa jadi putih merah, misalnya Senin putih biru. Apa ya? Itu kan kamu ragu-ragu. Kalau informasinya tidak lengkap, faktanya tidak diolah dulu. Lalu misalnya sebagai media hiburan, ya kan? Lalu sebagai sumber berita, kalau misalnya data-datanya menjadi media hiburan, kalau data-datanya menjadi sebuah berita. Lalu untuk sosialisasi kebijakan, coba kamu misalnya sekolah bikin poster gede di depan, cuma tulisannya dilarang, kamu ngerti nggak? Apa ini? Gitu ya? Atau misalnya cuman jemput, nggak lengkap. Maksudnya apa? Maka harus sosialisasi kebijakan itu harus sebuah informasi yang jelas, ya. Lalu untuk mempengaruhi khalayak, nah ini. Lalu untuk menyatukan pendapat, gitu. Lalu informasi dapat dikatakan berkualitas jika memiliki beberapa syarat. Nah, yang pertama, informasi itu harus akurat. Ya, informasi dikatakan akurat jika sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan melalui pengujian dengan hasil yang sama oleh 2 atau lebih penguji. Ya. Lalu informasi juga harus tepat waktu. Informasi harus selalu ada saat dibutuhkan. Ya, kalau kamu tahu informasinya, misalnya hari ini pakai putih merah, hari Senin kemarin pakai putih biru, kamu baru dapat informasinya setelah kamu sampai ke sekolah hari Senin. Apa yang terjadi? Kamu salah kostum kan? Iya, yang lainnya putih biru, kamu pakai putih merah hari Senin. Jadi seperti informasi itu harus tepat waktu dan harus akurat. Lalu relevan, informasinya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Wah ini mah saya nggak butuh. Ya udah, nggak usah dilihat, nggak usah dibaca, nggak usah ditonton. Karena bukan sesuai. Ini informasi ini buat orang tua misalnya. Kamu nggak usah kepo. Harus seperti apa? Nah, lalu harus lengkap juga. Penyajian waktu harus dilengkapi dengan keterangan waktu, objek dan peristiwa. Dan dapat dipercaya. Sumber informasinya berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipercaya. Kamu dapat informasi di sosmed yang diteruskan ini, kamu dapat informasi dari mana? Oh saya dapat dari sini, saya dapat sini, wah nggak jelas ini. Diteruskan terus, ya. Jadi kita harus hati-hati. Ini piramida data. Pertama, dari fakta menjadi data. Data diolah menjadi sebuah informasi. Informasi diolah menjadi pengetahuan. Setelah kita menjadi pengetahuan, kita ambil, kita buat kebijakan atau keputusan. Kita mau bagaimana dengan informasi itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, tadinya hari ini kita akan membuat data di aplikasi Microsoft Excel, tapi saya tunda dulu karena takutnya ada miskonsepsi.
tentang materi yang ingin dicapai oleh kalian pada aktivitas ini. Jadi kita skip dulu di aktivitas ini. Tahapan juga, nanti tahapan analisis juga saya akan skip dulu ketika file yang aktivitas yang sebelumnya kita akan coba. Sekarang kita masuk ke tahapan analisisnya menggunakan fungsi logika pada Excel, gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, fungsi logika pada Excel digunakan jika kita memerlukan suatu pernyataan logika. Untuk menggunakan pernyataan logika ini diperlukan salah satu operator logika sebagai berikut. Di sini ada operator logikanya. Tanda ini sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih kecil, lebih besar dari, nah, sama dengan ya. Lalu ini tidak sama dengan, hampir mirip di matematika kan? Kecuali yang ini, kalau di matematika di sini kan tidak seperti ini kan? Udah belajar belum? Lebih besar sama dengan penulisannya? Belum. Kalau lebih di matematika tidak seperti ini penulisannya. Ya, nah tapi dari sekian banyak nanti kita akan pelajari hanya yang akan kita gunakan pada tabel aktivitas kita supaya kamu tidak bingung. Ya. Nah, ini sebagai pengetahuan kalian saja. Coba kita mengenal ya, ini mengenal fungsi logika. Kamu sambil buka halaman 61 ya, 62. Nah, sekarang kamu tolong buka Microsoft Excel-nya. Nah, kemarin kebetulan habis diupdate aplikasinya, semuanya sudah Windows 11 seharusnya, kecuali yang paling belakang satu. Ya, sudah Windows 11 semua. Lalu Office-nya pun sudah sama dengan Mr. Agung, jadi seharusnya tidak terlalu berbeda. Yang mencolok nanti saat pakai file. Filenya kita sudah update yang terbaru semua supaya Mr. Agung tidak mengajarkan 2 kali kalau ada aplikasi yang berbeda. Oke, semua sudah buka Microsoft Excel-nya? Sudah? Nah, untuk mencari logika, fungsi logika, di menu formula, di sini ada menu namanya formula. Nah, di menu formula ini, di bagian function library, ini ada macam-macam, ya kan? Ada insert function, ada auto sum, lalu ada finansial, ada logical, text, date and time, dan lain-lain. Nah, kita masuknya ke logical nih. Kita lihat dulu aja, ini untuk pengetahuan aja, mengenal fungsi logika. Ada banyak sekali fungsi logika, ya. Nah, ini nanti kalau misalnya kita pelajari satu persatu, nanti malah bingung sendiri, ya. Kalau kita misalnya cuma dibelikan sepeda, maka kita belajar sepeda, nggak perlu belajar mobil, ya kan? Yang ada sepeda dulu, yang penting kita bisa pakai naik sepeda dulu. Nah, yang akan kita pelajari hari ini atau aktivitas pada hari ini, kita akan belajar nanti tambahannya adalah fungsi if logika. Fungsi logika if. Nanti kita fokus di sini. Ya. Nah, apa sih fungsi logika if itu? Kita bisa lihat di sini di buku. Pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel terdapat fungsi logika if. Fungsi logika if ini merupakan fungsi untuk mengambil keputusan berdasarkan alternatif yang ada. Ya, jadi ada alternatif. Si Excel-nya dikasih batasan-batasan untuk dia nanti mengambil keputusan, menganalisis, dan dia memberi jawaban yang sesuai dengan rumusnya kita buat. Jadi yang canggih bukan Excel-nya, yang canggih bukan komputernya, yang canggih adalah usernya, programmernya, kaliannya, kitanya. Bagaimana kita bisa memasukkan program supaya Excel itu bisa mengerjakan apa yang kita inginkan. Ya, kalau kitanya salah, Excel juga salah. Ya enggak? Ya kan? Kalau kitanya betul, Excel pasti akan betul. Gitu, mempermudah manusia sebetulnya, tapi tetap kita yang mengerjakannya, ya. Nah, di sini umumnya logikanya adalah if logika tes, sel mana yang akan diuji. Logical test itu
Lalu nanti ada value of true. Jika dia benar, maka munculnya value of true. Kalau misal logika tesnya salah, ya dia akan salah. Contohnya KKM informatika misalnya 65. Gitu kan? Sekarang kalau Owen nilainya 50, dia lulus atau tidak? Tidak. Kita harus bisa bikin rumus nih. Kalau nilainya 50, maka keterangannya tidak lulus atau remedial. Kalau nilainya lebih besar dari 65, maka dia lulus. Nah, itu salah satu contoh logika tes. Yang sederhana ya, cuma lulus sama tidak lulus. Ada juga yang misalnya, kalau berdasar KKM 65 itu dia nilainya C, predikatnya 65 sampai 82 itu C. Lalu 65 sampai 75 ya. Lalu 76 sampai 82 B, ya kan? 83 sampai sekian A. Itu kan fungsi logikanya bertingkat, banyak sekali. Nah, kalau dia nilainya 65 cukup baik, gitu kan. Kalau nilainya 80 baik, kalau nilai 85 sangat baik, ya. Kalau nilainya 90 istimewa. Nah, itu juga kan kita harus masukkan rumus-rumus seperti ini. Nah, ini fungsi if untuk memberikan ketentuan dari membandingkan dua kriteria dan lain-lain. Nah, ini contohnya nih penulisannya. Rumusnya seperti ini, pengertiannya, diaplikasikan di Excelnya seperti ini. Nah, nanti ada sedikit perbedaan di sini, tergantung settingan Excelnya. Ada yang mungkin menggunakan titik koma, ada yang mungkin dia pakai koma. Nanti kita lihat aja. Ketika kita pakai titik koma, cetak tebal yang nggak berpindah, berarti kamu pakai koma settingan komputer. Kalau Mr. Agung, kalau nggak salah di sini titik koma, ya. Nah, nanti kalau misal pakai koma ya seterusnya koma, gitu. Nah, kita akan fokus ke fungsi if saja, biar kamu tidak bingung, ya. Ada juga if error, gitu kan. Nah, nanti kita coba dulu menggunakan fungsi if saja terlebih dahulu. Nah, aktivitas kita ada di halaman 65. Silakan dibuka halaman 65-nya. Kita akan membuat data di aplikasi Microsoft Excel, yaitu daftar hasil ujian komputer siswa semester 1. Belum atau sudah? Belum ya? Oke, sekarang kita, cuman di buku karena tidak ada kepala baris sama kepala kolomnya kan? Tidak ada kan? Berarti sebenarnya kita bebas mau nginput di bagian mananya. Mau dimulai dari A1 kah? Atau mau dimulai dari A10 kah? Itu bebas. Tapi biar nggak bingung, kita akan mulai dari sel A1. Sudah siap Excelnya? Oke, kita akan buat dulu judulnya. Kita akan buat dulu formatnya nanti belakangan. Kita ketik di situ huruf kapital semua. Daftar hasil ujian komputer siswa semester 1. Oke, nah bagian ini saya pikir kalian sudah bisa semua ya. Kalau cuma mengetiknya saja. Oh iya, silakan. Iya. Di atas di meja itu, jangan disimpan di bawah. Di atas di belakang. Ya. Oke, sampai sini bisa ya. Oke, sekarang kita akan buat tabelnya.
di sel A3. Di sini kita ketik dulu no, perhatikan huruf besar huruf kecilnya ya. Lalu di sel B3-nya kita tambahkan nama siswa. Oke, ini kurang lebar untuk nama siswa, kita bisa pakai tombol tab di keyboard atau enter, lalu kita atur. Untuk mengatur kolom udah bisa ya? Sudah bisa? Oke. Lalu nilai itu 3 sel dijadikan 1. Ya, kita langsung saja ya. 3 sel dijadikan 1 biar nggak bingung. Itu berarti ini C3, D3 sama E3. Kita blok seperti ini dulu. Ini namanya range C3 sampai E3. Udah? Oke, lalu kita ke menu home. Kita pilih apa ya? Menggabungkan sel itu merge and center. Ada di group alignment, lambangnya seperti ini. Udah? Nah, kalau sudah lalu kita ketik nih. Sini huruf kapital semua, nilai. Lalu di bawahnya C4 kita masukkan, di sini ada Windows. Nilainya ada Word dan juga ada Excel. Lalu kita akan buat di sel F3-nya nilai rata-rata. Enter. Jangan dibesarin dulu kolomnya, kolom F-nya, karena kita akan bikin tampilannya seperti di buku. Nilai rata-rata seperti gimana nih? Nah, kita akan bikin seperti ini ya. Kita akan merge cell dan digabung, apa namanya? Di wrap text, betul. Masih ingat ya? Nah, sudah? Sekarang kalau sudah, jangan lupa di enter dulu. Nanti kita bikin range F3 sampai F4. Kita bikin range F3 sampai F4. Lalu kita gabungkan dulu selnya pakai merge and center. Setelah itu kita di atas merge and center ada wrap text. Kita klik dulu wrap text-nya. Udah? Nah, coba kalau belum jadi 2 baris, tidak sesuai seperti di buku, kita kecilin. Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa ya. Susah kayaknya. Nantinya jadi begini, coba kalau Pak. Betul nggak? Susah nggak? Kita coba nih cara gini, ternyata nggak bisa, Mister. Susah ya? Oke, coba kita ganti ya cara selanjutnya ya. Coba merge cell-nya diklik lagi, merge and center-nya kita klik lagi. Kembalikan lagi ke semula. Lalu apa ini? Wrap text-nya juga kita hilangkan. Nilai rata-rata. Nah, sekarang kita mau ketik di bawah di F4. Kita coba gini aja kalau gitu. Nah, kita ketik di F4-nya rata-rata. Di enter. Lalu kita mau edit isi selnya F3 tanpa menghapus nilai. Yang akan kita hapus hanya rata-rata di F3. Simpan dulu sel aktifnya di F3. Sudah? Nah, lihat di bagian formula bar di sini. Ada tulisan nilai rata-rata kan? Nah, kamu klik kursornya di sini. Atau kamu bisa tekan tombol fungsi F2 di keyboard. Tombol F2 di keyboard itu untuk mengaktifkan kursor di sel tersebut. Nah, kalau saya pencet F2, nanti ada kursornya di sini. Kita hapus backspace nilai rata-ratanya. Kalau sudah N,
Udah, ini sama sebenarnya seperti di buku. Ya, jadi kemungkinan besar seperti ini. Lalu kita bikin dulu di sel selanjutnya grade dan di H keterangan. Sudah? Oke, sekarang kita atur ya. Untuk kolom nomor kita kecilkan aja secukupnya. Lalu kita merge sel ya. Nomor itu sel A3 sampai A4 kita blok, kita merge and center. Lalu biar dia di tengah-tengah, kita pakai alignmentnya middle align. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kamu bisa lakukan nama siswa, grade dan keterangan? Bisa ya? Oke, kita lakukan sama-sama. Nama siswanya silakan merge and center, lalu kita pilih middle align. Grade juga sama, merge and center, lalu middle align. Lalu keterangan, merge and center, middle align. Sudah. Apa yang belum? Nilai rata-rata ya. Nah, ini kita blok F3 sampai F4. Ini jangan di merge and center. Kenapa? Karena kedua sel ini ada isinya. Nanti kalau kita paksakan merge and center, salah satu sel pasti akan hilang. Tuh. Jadi nilai aja. Jadi kalau mau menggabungkan sel, tidak boleh ada yang ada isinya double. Jadi ini kita klik aja alignmentnya center. Oke. Lalu untuk nilai mata pelajarannya C4 sampai E4 ini juga kita pakai center. Sudah? Oke, lalu kita akan atur ya, kita sedikit-sedikit yang atas dulu tampilannya. Karena Mister aku mau nanti di kelas 5 ini kalau saat sumatif ataupun apa, ketika tampilannya yang ditayangkan seperti di buku, ya kamu harus bisa bikin persis seperti di buku untuk tampilannya. Rata-rata kamu ya udah cuma segini aja, ketik aja nggak ada garis, yang tebal nggak ditebelin, yang berwarna nggak diwarnain, gitu kan. Nah, sekarang kita bikin judulnya. Judulnya itu ada di tengah-tengah tabel. Nih, ada di tengah-tengah tabel, ya kan? Nah, tabelnya itu dari kolom A nomor sampai kolom keterangan ada di kolom H. Maka kita simpan dulu. Tadi mengetiknya di sel A1 kan? Berarti kita klik di sel A1, lalu kita bikin range dari A1 sampai H1, baru kita klik merge and center. Kalau kamu klik center aja, bukannya ke tengah, dia malah ke samping. Ya, jadi kalau misalnya ada Mister ini error Excelnya, oh, kamu yang salah caranya. Ya, bukan Excelnya yang error. Dan cetak tebal, bold. Udah. Oke, sekarang kita lanjut edit kepala tabelnya. Kita blok dari A3 sampai H4. Jadi semuanya sudah di tengah-tengah, kita tinggal cetak tebal aja. Lalu kita lihat sama-sama di buku ini ada warna latar belakang ya. Lalu ada bintik-bintiknya juga. Gimana Mister bikin seperti ini? Kita coba. Ya. Kita coba masuknya sebentar ke sebentar ya.
kita masuk ke sini dulu aja deh, ke font ini, font setting. Nah, ke format cell ya. Sudah muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa merubah apa? Number, alignment, font, border, field, dan protection. Kita pilih dulu yang border. Sudah border? Nah, kita aktifkan nih. Kita bisa memilih ketebalannya. Kita mau pakai yang 2. Garisnya modelnya 2 seperti ini. Untuk outline. Jadi, kalau kita pilih stylenya yang 2 untuk outline, nanti yang tebal hanya yang di luarnya saja, di pinggirannya sini aja. Mengerti nggak? Oke. Lalu yang di dalamnya kita pakai outline, yang dalamnya kita pakai style yang ini, yang tipis aja. Kita pakai inside. Nah, udah. Coba kita klik OK yuk. Apa yang terjadi? Nah, kelihatan nggak bedanya garisnya? Kelihatan ya? Bagian luar ini garisnya 2, tapi yang di dalam garisnya sama. Mister, tapi di nilai rata-rata itu nggak ada garisnya. Ya nggak? Kita akan hapus garis yang ini ya. Dihapus garisnya, bukan digabungkan selnya. Nah, di sini aja deh yang gampang. Di menu home, di grupnya di icon border di sini ada erase border. Ada Pak? Nah, kita klik erase bordernya. Nanti pointer mouse-nya jadi penghapus ya. Kamu klik di garisnya. Klik. Garisnya hilang kan? Mister, ada masih garisnya nggak jelas. Ya ini karena tampilannya. Kalau kita view-nya grid line-nya dihilangkan, tuh, dia nggak ada di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus kalau mau hilang penghapusnya gimana, Mister? Kamu pencet tombol escape aja di keyboard, ESC. Sampai sini, Kevin, ada masalah? Bisa lanjut? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mister, punya aku garisnya hilang. Hah? Punya aku garisnya ada yang hilang. Baris yang mana? Yang garis itu, Mister, yang atasnya. Garisnya hilang. Coba pilih dulu garisnya. Oke, outline. Klik dulu outline-nya. Lalu klik lagi di sini. Oh, udah deh. Oke. Coba klik di sini. Di sembarang. Kamu ada nggak garis pinggirnya? Kalau nggak ada, coba diblok lagi dari A3 sampai H4-nya. Lalu masuk lagi ke format cell. Pilih border lagi. Nah, pilih yang garis 2. Pilih outline. Klik lagi outline-nya. Oke. Ya, outline-nya diklik. Oke. Klik di sembarang tempat untuk ngecek. Ya, pastikan dulu garisnya ada semua. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita blok lagi dari A3 sampai H4. Kita blok lagi dari A3 sampai H4. Kita pelan-pelan aja. Lalu kita pilih ke format cell lagi, biar lengkap menunya. Sekarang kita pilihnya di fill color kan. Kamu mau warna apa? Biru, kuning.
Ya udah pilih aja sendiri lah. Kamu pilih warnanya, misalnya Pak Agung mau biru. Oke. Nah, setelah kita pilih warna, kita lihat di sebelah kanannya ada pattern color. Kalau kita klik, ini warnanya ada pattern style. Nah, pattern style kita pilih yang titik-titik-titik yang paling jarang titik-titiknya, biar tulisannya tetap kelihatan. Nanti di sini akan dimunculkan warna yang kamu pilih, lalu ada titik-titiknya. Kalau sudah, pilih OK. Ya. Kira-kira hampir sama ya? Ya, kira-kira hampir sama. Oke, sekarang kita lihat lagi. Di sini kok sepertinya ada baris kecil. Ya enggak? Dia tidak nempel, ada dilewatin satu baris gitu. Tapi dia kecil. Nah, yang kita lakukan apa? Kita kecilkan nih baris kelimanya. Caranya pointer mouse-nya simpan di antara 5 dan 6. Lalu kita geser kecilin aja. Nah, seberapa sih Mister? Ya, kira-kira kamu aja deh. Baru kita mulai mengetik datanya di sel A6. Nah, sampai sini ada yang bingung? Ketinggalan? Siap? Kita ngisi datanya ya. Ingat kalau di Excel menulis datanya ke samping dulu. Informasinya harus dulu, jelas dulu. Jangan kamu ketik 1, 2, 3. Jangan seperti itu. Ini nanti datanya nggak jelas. Yang pertama nomor 1, tulis dulu namanya Arjuna. Nilai Windowsnya 75. Nilai Wordnya 80. Nilai Excelnya 78. Nah, baru enter. Nomor 2, Baim. Tulis ya. Nulis nilainya. Nah, nomor 3, Cynthia. 70. Nomor 4, Donald. 70, 65, 60. Nomor 5, Erling. 75, 80, 70. Nomor 6, Fahri. 75, 80, 75. Nomor 7, Giovanni. 90, 90, 85. Nomor 8, Leonard. 75, 75, 70. Nomor 9, Mayesa. 70, 70, 70. Nomor 10, Naomi. 90, 90, 85. Oke. Nah, sekarang kita atur dulu formatnya supaya sama seperti di buku. Yang pertama kita bikin tabelnya dulu. Kita blok dari sel apa sampai sel apa? Ada yang mau bantu jawab? A6 sampai E15. A6 sampai H15. A6 sampai H15. Lalu kita masuk lagi ke format cell, ke font setting ya. Nah, di format cell ini kita masuk lagi ke border. Oke, kita pakai dulu yang kecil ini untuk inside.
garis yang ada di dalam. Ya. Lalu untuk yang di bagian luarnya kita pakai yang double lagi. Kita klik lagi outline-nya. Udah? Kalau sudah kita oke aja. Coba klik di sembarang tempat. Yang tadi komputernya garis luarnya nggak muncul, double-nya masih nggak muncul, Pak? Hah? Udah? Kalau nggak muncul sekali lagi berarti. Oke, sekarang semua data yang numerik, kalau kita lihat di buku, semua data yang numerik, nomor, nilai Windows, Word, Excel, dia ada di tengah-tengah kan? Ya nggak? Nah, lalu untuk nama siswa dia tetap di sebelah kiri, maka kita akan atur tampilannya ya. Satu-satu dulu. Kolom A ya, dari A6 sampai A15. Kita atur dulu alignment-nya center. Lalu karena nilai rata-rata grade ini nggak ada contohnya, kita jadiin satu aja ya. Dari C6 sampai H15 ini juga center. Supaya nanti waktu kita ketik rumusnya di sini, dia sudah di tengah-tengah sel. Sampai sini bisa lanjut. Yang badminton sama renang turun jam berapa? Hah? Jam 2. Yuk, kita simpan dulu ya. Oke, aktivitas kita hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk mengisi nilai rata-rata, grade dan keterangan kita kerjakan di minggu depan ya. Kita simpan dulu, file, save, lalu silakan pilih browse, pilih di PC, cari drive yang biasa kita simpan, open, folder 2526, open. Siapa yang foldernya hilang? Komputer siapa yang nggak ada kelas 5C nya? Satu komputer doang. Bikin new folder, lalu ketik kelas 5C huruf besar semua. Kalau yang ada tinggal klik kelas 5C, open. File name-nya kita ganti data nilai ujian, nama kamu, kelas kamu, nomor absen. Ya, kalau sudah kita klik save-nya. Kita cukupkan rekamannya juga sampai sini, nanti lanjutannya kita rekam di minggu depan ya. Jadi nanti kamu cuma belajarnya bagaimana membuat tabelnya supaya seperti apa yang ada di buku di sini. Nah, ini kan udah sama nih. Jadi enak, rapihnya juga enak bericanya. Tinggal rumusnya saja. Oke, sampai jumpa dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita lanjut ke materi fungsinya minggu depan ya. Good afternoon.